Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan di malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Al-Mudzakkirah At-Ta'sisiyah fil Qawaid Al-Fiqhiyah yang disusun oleh Syekh Ali bin Tini Al-Fadhil hafizahullahu ta'ala. Dan pada kesempatan malam hari ini kita masuk pada tamhid, yaitu pendahuluan yang mencakup pembahasan tentang definisi kaidah fikih, kemudian perbedaan antara kaidah fikih dan usul fikih, kemudian ada lagi istilah dhabit fikih, kemudian keutamaan mempelajari kaidah fikih, dan yang terakhir awal dipelajarinya ilmu kaidah fikih. Langsung saja kita masuk pada halaman yang ke-7. Dan sebelumnya Takmir Masjid menyediakan beberapa kitab yang sudah di-print bagi yang ingin untuk memilikinya. Dimiliki atau gimana Mas ini? Pribadi ya? Dimiliki pribadi? Pribadi tok, yang lain enggak? Ya. Secara pribadi boleh dimiliki, tapi ya ini kita berbahasa Arab, tidak ada terjemah. Silakan bagi yang menghendaki bisa diambil. Kalau malu sekarang nanti enggak apa-apa. Berbahasa Arab ya, yang merasa ingin sambil belajar monggo silahkan ya, monggo silahkan ya. Gresik Surabaya kata teman-teman, kalah dhisik aja ngeresulo. Hanya sebagian ya. Bagi yang ingin mencetak sendiri boleh, insya Allah diperbolehkan selama tidak dengan tujuan komersil. Taib. Kita masuk pada halaman 7. Tamhidun. Qala al-muallifu hafizahullah ta'ala. Ta'riful qaidah al-fiqhiyah. Definisi kaidah fikih. Sebelumnya ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebenarnya pembahasan ini sudah pernah kita sampaikan di kajian kita sebelumnya, yaitu membahas kitab yang disusun oleh Ustadzuna Ahmad Sadiq. Sudah pernah kita bahas meskipun dengan bahasa yang berbeda. Kalau tulisan beliau bahasa Indonesia, tapi kali ini kita pakai tulisan berbahasa Arab dan kita terjemahkan. Ta'riful qaidah al-fiqhiyah. Ta'rif, definisi al-qaidah al-fiqhiyah. Al-qaidatu lughatan, kaidah secara bahasa, al-asas adalah asas, dasar ya. Kaidah secara bahasa artinya asas. Bahasa Indonesia juga familiar ya dengan kata asas, berasaskan. Artinya apa? Dasar, pondasi.
Sawa'un kana hadzal asasu hissiyan aw ma'nawiyan. Sama saja apakah asas ini hissi, yaitu secara nyata ada wujudnya, atau maknawi atau secara makna. Asas secara nyata ya pondasi. Bangunan ini memiliki asas, memiliki pondasi, memiliki dasar. Apa? Batu kali dengan dimensi sekian dan semikian. Nah, itu asas dari bangunan ini. Ya, asas dari pohon ini adalah akarnya, dasar dari pohon ini adalah akarnya. Nah, itu secara hissi, nyata ada. Asas juga bisa dipakai, atau kaidah secara bahasa artinya asas juga bisa dipakai sebagai maknawi. Ya, seperti apa? Islam. Islam itu asasnya apa? Dasarnya apa? Nah, itu. Jadi Islam itu adalah suatu keyakinan yang bisa kita katakan tidak memiliki wujud hissi, nyata, yaitu keyakinan agama yang kita anut bersama memiliki asas, dasar. Nah, ini bisa juga digunakan. Jadi kaidah adalah dasar, baik bersifat wujud nyata maupun bersifat maknawi. Wa fil istilah, adapun secara istilah kaidah adalah arrafuha, mereka yaitu para ulama mendefinisikannya bita'rifatin katsiratin, dengan definisi yang banyak, bermacam-macam maksudnya, mutaqaribatin, yang saling berdekatan, mirip-mirip, taduru haulal ibarati taliyah, namun itu berputar di seputar ibarah berikut ini, ungkapan berikut ini. Di sini al-muallif nampaknya ingin untuk menggabungkan beberapa definisi yang disebutkan oleh para ulama lalu disimpulkan. Ya, kesimpulannya kaidah fikih menurut istilah menurut beliau adalah qadhiyatun kulliyatun. Qadhiyah, permasalahan, kulliyah yang mencakup segala hal. Kullu, kita sering mendengar kata kullu, semua, segala. Qadhiyah kulliyah, permasalahan yang mencakup segala hal. Tandari tahtaha, yang berjalan di bawahnya juz'iyatun katsiratun, bagian-bagian yang banyak. Ya, bagian-bagian yang banyak. Yata'arrafu minha ahkamuha, yang dikenal darinya hukum-hukumnya. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya ini definisi yang disebutkan oleh para ulama kita, yang mungkin sebagian kita sulit untuk memahaminya dengan tekstual. Tapi secara kesimpulannya, kaidah fikih adalah suatu permasalahan yang di bawahnya banyak juz'iyat, pembagian-pembagian yang dengannya akan diketahui hukum-hukumnya. Dan sebenarnya kalau kita membahas secara nyata, secara contoh langsung mungkin lebih mudah. Ya, seperti kaidah fikih yang masyhur, la dharara wa la dirara, tidak boleh memadaratkan diri sendiri maupun orang lain. Maka di bawah kaidah ini banyak juz'iyat, bagian-bagian yang memiliki hukum tersendiri. Ya, hukum mengganggu orang lain di jalan, kaidah ini dipakai, la dharara wa la dirara, berarti haram. Hukum membuat gaduh rumah yang mengganggu tetangganya, maka juga masuk kaidah ini, berarti haram. Segala hal yang memadaratkan baik untuk diri sendiri maupun orang lain masuk dalam kaidah. Nah, inilah juz'iyat, banyak bagian-bagiannya. Jadi satu kaidah, ya, satu kaidah memiliki banyak bagian-bagian di dalamnya, di bawahnya, yang nantinya memiliki hukum-hukum tersendiri. Nah, kemudian wal munasabatu bainal ma'nayaini al-lughawi
wal istilahi zahiratun. Adapun keterkaitan antara dua makna ini, makna bahasa dan makna istilah, zahiratun, itu jelas. Ya, secara bahasa tadi apa? Dasar. Secara istilah permasalahan yang menyeluruh yang berjalan di bawahnya berbagai macam bagian-bagian yang dikenal hukumnya. Jadi semacam pondasi atau dasar yang kita bisa menentukan suatu hukum. Ya, jadi ada kaitan antara makna lughawi, bahasa dan istilahi. Fal qaidatul fiqhiyah, maka kaidah fikih adalah asasun, dasar, lita'arrufi, untuk mengenal, ala ahkamin juz'iyyatin katsiratin, untuk mengetahui hukum juz'iyah, bagian-bagian katsiratin yang banyak, fi mukhtalafi abwabil fiqh, dari berbagai macam bab-bab fikih. Ya, jadi khusus ini membahas fikih ya, tidak membahas tauhid, tidak membahas akidah, khusus bahas fikih. Makanya tadi saya sampaikan hukum membuat lubang di jalan misalnya, hukum membuat lubang di jalan umum, apa? Ini masalah fikih. Ya, dengan kaidah la dharara wa la dirara, maka bisa kita simpulkan hukumnya haram. Nah, jadilah kaidah fikih ini menjadi dasar di dalam mengetahui hukum-hukum yang ada. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya, al-farqu bainal qaidatil fiqhiyah wal qaidatil usuliyah. Perbedaan antara kaidah fikih dan kaidah usuliyah. Di sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pembahasan cukup berat ya, tapi kita lewati, maksudnya kita bahas saja semampu kita. Karena ini terkait dengan masalah usul fikih yang mungkin sebagian kita kurang familiar ya di dalam membahasnya. Tapi kita bahas saja, bismillah. Rubbama, sebagian atau terkadang, yaltabisul farqu bainal qaidatil fiqhiyah, tercampur adukkan perbedaan antara kaidah fikih wal qaidatil usuliyah, dan kaidah usul, ladal katsirin, bagi kebanyakan orang. Artinya kebanyakan orang mungkin menyangka kaidah fikih dan kaidah usul itu sama. Fayudhannu, maka dikira, annaha syai'un wahidun, bahwasanya dua hal ini, kaidah fikih dan kaidah usul, itu sesuatu yang sama. Wal haqiqatu, padahal hakikatnya, annaha syai'ani mutaghayyiran, bahwasanya annahuma, keduanya ini adalah syai'ani mutaghayyirani, dua hal yang berbeda. Kaidah fikih itu sendiri, kaidah usul itu sendiri. Wa yattadihul farqu, dan semakin jelas perbedaan tersebut, bainahuma, di antara keduanya, kattali, seperti berikut ini. Jadi beliau mu'alif ingin membahas tentang apa perbedaan antara kaidah fikih dan kaidah usul. Awalan, yang pertama, al-qaidatul usuliyah, kaidah usul, maudhu'uha, pembahasan utamanya, ilmu usulul fiqh, adalah ilmu usul fikih. Ya, jadi usul fikih sebagian kita mungkin pernah mendengar, tapi apa mungkin belum pernah dipelajari. Nah, yang penting kaidah usul itu identik dengan pembahasan usul fikih. Meskipun ada kata kaidah ya. Kalau kaidah sering kita dengar kaidah fikih, tapi di sini ada kaidah usul. Maka kita sampaikan kaidah usul itu bukan terkait dengan kaidah fikih, tetapi usul fikih. Wahya adatul istinbat, dan itu adalah kaidah usul ini adalah adatul istinbat, alat untuk merumuskan, allati yatawassalu biha ilal hukum, yang bisa sampai kepadanya suatu hukum. Makanya kita sering mendengar ilmu alat. Ya memang benar, di antara ilmu alat itu adalah usul fikih. Selain bahasa Arab, selain nahwu sharaf, selain mustalah hadis,
Nah ini, karena memang ilmu usul fikih adalah ibarat alat yang dijadikan untuk merumuskan suatu perkara hingga sampai dengannya pada suatu hukum. Fa indama naqul, maka tatkala kita mengatakan, ini contohnya, al aslu fil amri al wujub. Sering mungkin kita dengar di sela-sela kajian para ustadz kita, al aslu, hukum asal, fil amri, dalam suatu perkara, dalam suatu perintah, afwan, al wujub, adalah wajib. Ya, pernah dengar ya, hukum asal perintah itu wajib. Nah, ini diantara kaidah usul fikih. Al aslu fil amri al wujub bukan kaidah fikih, tapi dia kaidah usul fikih. Nah ini kama fi qaulihi ta'ala, sebagaimana di dalam firman Allah Ta'ala. Nah, ini contoh prakteknya ya, wa aqimus shalah, dalam surat Al-Baqarah ayat ke-43. Firman Allah Ta'ala, wa aqimus shalah, dan dirikanlah salat. Aqimu itu fi'il amr, kata kerja perintah. Ya, kata kerja perintah. Fal ayatu fiha amrun, perintah untuk apa? Mendirikan salat. Wal amru yufidul wujub, dan perintah itu memberi faedah wajib. Binaan alal qaidah al usuliyah, dibangun atas kaidah usul fikih tadi. Idzan, jika demikian, kesimpulan hukumnya as-salatu wajibatun, salat itu hukumnya wajib. Wa hakadha, dan demikianlah baqiyatul awamir, yaitu perintah-perintah yang lain, malam takum qarinatun, selama tidak berdiri qarinah, yaitu hal yang memalingkan, sharifatun, indikasi, qarinah itu indikasi, sharifatun, yang memalingkan, anil wujub, dari kewajibannya. Nah ini satu contoh ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah tentang kaidah usul. Apa? Al aslu fil amri lil wujub, hukum asal perintah itu wajib. Nah kemudian kita jumpai ada dalil-dalil di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah yang di situ ada perintah. Contohnya Allah memerintahkan wa aqimus shalah, dan dirikanlah salat. Nah sekarang apa hukum salat? Apa hukum salat? Berdasarkan perintah yang ada pada ayat ini, dan perintah itu secara asal menurut kaidah usul fikih adalah wajib, maka kesimpulannya salat itu hukumnya wajib. Dan ini pembahasan usul fikih, sekali lagi bukan kaidah fikih. Ya. Lalu kita apa? Berlakukan kaidah usul fikih ini ke semua perintah, hukum asal perintah wajib. Jadi segala macam yang datang dari Allah dan Rasulnya berupa perintah, selama tidak ada indikasi yang memalingkan menjadi sunnah, maka hukumnya wajib. Ya, maka hukumnya wajib. Nah ini kaidah usuliyah atau usul fikih. Bainamal qawaidul fiqhiyah, adapun kaidah-kaidah fikih adalah al-furu'ul fiqhiyah, cabang-cabang fikih. Allati yajma'uha rabitun wahidun, yang dikumpulkan oleh satu ikatan. Fatatasyakkalul qaidatu bitatabbu'i wal istiqra'i li hadhil furu', maka berbentuklah kaidah fikih ini, atau terbentuklah kaidah fikih ini dengan diamati dan diperiksa dari al-furu', yaitu cabang-cabang fikih yang ada. Ya. Nah, jadi kita ambil contoh misalnya. Ada kaidah fikih al-masyaqqatu tajlibut taysir. Hal yang berat itu bisa, kaidah usul fikih, tapi kaidah fikih. Mengapa? Karena yang dibahas di dalamnya adalah tentang cabang-cabang fikih.
bukan menentukan hukum. Kalau tadi al-aslu fil amri lil wujub menentukan apa? Hukum. Dengan kaidah usul fikih, hukum asal perintah wajib di dalam Al-Quran terdapat perintah sholat, maka sholat hukumnya wajib. Itu usul fikih. Tapi kalau kaidah dari kaidah al-masyaqqatu tajlibut taisir, segala hal yang memberatkan bisa mendatangkan kemudahan. Maka segala hal yang masuk dalam kaidah ini itu bisa menjadi mudah. Contohnya apa? Tayamum. Ini berdasarkan termasuk juga kaidah fikih. Hukum asal seseorang sholat itu harus berwudu, kan begitu. Tapi kalau tidak ada air, bisa apa? Tayamum. Nah, perpindahan dari wudu ke tayamum ini berdasarkan kaidah fikih al-masyaqqatu tajlibut taisir. Karena kesulitan mencari air, karena sakit tidak bisa menggunakan air, maka diperbolehkan baginya untuk tayamum. Dan ini adalah kesulitan yang membawa kepada kemudahan. Atau contoh lagi apa? Sholat dalam kondisi duduk. Nah, lagi-lagi apa pembahasannya cabang. Tayamum, toharoh, sholat dalam keadaan duduk. Bukan menentukan hukum suatu ibadah. Apa hukumnya sholat, apa hukumnya ini, apa hukumnya itu. Bukan, itu masalah usul fikih. Ya. Tapi kalau cabang-cabang yang ada di bawahnya, perincian dalam masalah toharoh, perincian dalam masalah bersuci, ini baru kaidah fikih. Nah, orang yang tidak mampu sholat berdiri, maka dia boleh sholat apa? Duduk. Ya, sholli qa'iman fa illam tasati fa qa'idan. Sholatlah dengan berdiri, jika tidak mampu maka dengan duduk. Nah, dari dalil tadi maka bisa dirumuskan untuk mendukung kaidah al-masyaqqatu tajlibut taisir. Hal yang menyulitkan, memberatkan itu bisa mendatangkan kemudahan. Nah, dari sini maka segala hal yang sulit bisa dipermudah dengan solusi yang lain. Ya, jadilah kaidah ini diamalkan di setiap kondisi yang sama persis. Nah, ini yang pertama. Jadi perbedaan yang pertama. Kalau kaidah fikih atau kaidah usuliyah tadi sudah kita bahas, yaitu tentang alat yang digunakan untuk merumuskan suatu hukum, sedangkan kaidah fikih adalah cabangnya. Nah, sanian yang kedua, al-qawaid al-usuliyah, perbedaan antara kaidah usuliyah, kulliyatun adalah kulliyah. Jadi dia itu sifatnya menyeluruh. Tandariju tahtaha kullu juz'iyatiha, yang berjalan di bawahnya setiap bagian-bagiannya. Bainamal qawaidul fiqhiyah, adapun kaidah fikih maka aghlabiyatun itu secara aghlab. Aghlab itu apa ya? Keumuman. Lil istisnaat, dan memungkinkan adanya pengecualian-pengecualian allati taridu 'alaiha, yang mungkin dijumpai atasnya. Untuk yang nomor 2 ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, wallahu a'lam bishawab, sebenarnya ada sedikit perbedaan maupun persamaan dari sisi ini. Beliau mengatakan kalau kaidah usul fikih itu ada atau sifatnya menyeluruh, yang berjalan di bawahnya setiap bagian-bagiannya. Dalam artian bisa dikatakan sifatnya itu mutlak. Kaidah usul fikih al-aslu fil amril wujub, ini pokoknya seperti itu. Hukum asal perintah itu wajib, hukum asal ya. Jadi semua perintah itu berlaku dengan adanya kaidah usul fikih ini. Semua perintah di dalam Al-Quran bisa kita berlakukan kaidah usul fikih ini. Ini perintah, apa hukumnya? Al-aslu fil amril wujub. Ya, ada potensi dia ini wajib kecuali ada indikasi yang memalingkan. Oh, ternyata dalam hadis disebutkan kalau hal ini
pernah tapi setiap dalil perintah itu berpotensi menjadi wajib. Menunjukkan kaidah ini sifatnya menyeluruh, tidak ada pengecualian. Semua perintah dihukumi secara asal apa? Wajib. Tapi kalau kaidah fikih ini hukumnya atau ini cakupannya tidak menyeluruh, tapi aglabiyah, kebanyakan. Ya, yang mana ada kemungkinan pengecualian darinya. Dan di sini al-mu'allif menyebutkan unzur ala sabilil misal al-istisna'at ala al-qaidatil ula safha sadisata asyar. Ada contoh-contoh pengecualian dari kaidah yang pertama di halaman 16. Jadi kaidah yang pertama itu berbunyi al-umuru bimaqasidiha. Ya, al-umuru bimaqasidiha, segala perkara itu sesuai dengan maksud dan niatnya. Nah, ternyata dalam kaidah ini ada pengecualian. Tidak berlaku kaidah ini pada beberapa perkara. Perhatikan ya. Berbeda dengan kaidah usul fikih tadi. Kalau kaidah usul fikih tadi semua dalil tentang perintah itu bisa diberlakukan kaidah usul fikih al-aslu fil amri lil wujub. Segala perintah hukum asalnya wajib. Menjadi tidak wajib itu kalau ada indikasi lain. Seperti hadis ternyata menjelaskan kalau Nabi ternyata pernah meninggalkan. Kalau ternyata sahabat pernah meninggalkan tidak ditegur. Berarti perintah ini terpalingkan hukumnya dari wajib menjadi sunnah. Tapi secara asal setiap perintah di dalam nas Quran maupun sunnah itu dihukumi wajib. Beda dengan kaidah fikih. Kalau kaidah fikih ternyata ada pengecualiannya. Permasalahan ini tidak masuk kaidah. Ya, padahal tidak ada hal yang memalingkan. Kenapa tidak masuk kaidah? Nanti akan kita terangkan. Insyaallah subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi perbedaan yang kedua adalah seperti itu. Kalau kaidah usul fikih itu menyeluruh, kalau kaidah fikih itu aghlabiyah, adalah kebanyakannya, tidak semuanya, karena ada pengecualian. Taib. Salisan yang ketiga, al-qawaid al-usuliyah, kaidah usuliyah atau usul fikih. Sabiqatun zamanian, ini datangnya lebih dulu. Secara zaman dia datang lebih dulu. Al-qawaid al-fiqhiyah dibandingkan kaidah fikih. Maksudnya kalau kita lihat literatur ilmu Islam, ilmu usul fikih itu ada lebih dahulu dibandingkan ilmu kaidah fikih. Nah, dari sini maka tidak sama kaidah fikih sendiri, usul fikih sendiri. Fal'ula, maka yang pertama, maksudnya era pertama usul fikih itu kanat muhtamiratan. Dia itu apa? Muhtamiratan, terbungkus fi adhanis sahabah, di dalam pikiran para sahabat. Wa tabbaquha amaliyan, dan mereka mengamalkannya, maka menerapkannya secara amal perbuatan. Wa illam tudawwan ka ilmin illa lahiqan, meskipun tidak disusun seperti ilmu-ilmu yang lain kecuali belakangan saja. Artinya begini, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Usul fikih itu intinya sudah dikenal oleh para sahabat, meskipun dulu belum dirumuskan dalam tulisan, meskipun dulu belum disebutkan kaidah usulnya. Seperti tadi, nggak ada sahabat mengatakan al-aslu fil amri lil wujub, nggak ada. Ya, kaidah usul fikih al-aslu fil amri lil wujub datangnya belakangan. Tetapi pengamalan tentang kaidah usul fikih ini sudah ada sejak zaman sahabat. Ini maksudnya. Jadi pemikiran usul fikih itu sudah ada pada diri para sahabat secara amal perbuatan, meskipun belum disusun dalam bentuk tulisan.
Ya, kama qala Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, seperti perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu fi iddatil hamil, tentang iddahnya wanita hamil al mutawaffa anha zaujuha, yang ditinggal mati suaminya. Kata Ibnu Mas'ud, inna iddataha biwad'il hamli, sesungguhnya iddahnya wanita hamil itu selesai ketika dia melahirkan. Ketika dia apa? Melahirkan. Mustadilan biqaulihi ta'ala, berdalil dengan firman Allah Ta'ala dalam surat At-Talaq ayat yang keempat, wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyada'na hamlahun, dan wanita-wanita yang hamil ajal mereka, yaitu iddah mereka, berakhir ketika mereka melahirkan kandungan mereka. Ya, jadi wanita hamil iddahnya menurut Ibnu Mas'ud adalah setelah ia melahirkan, berdasarkan ayat ini. Wa yaqul, lalu beliau berkata, asyhadu, aku bersaksi, anna surat An-Nisa as-sughra, bahwasanya surat An-Nisa yang kecil, nazalat ba'da suratin Nisa'il kubra, itu turun setelah surat An-Nisa yang besar. Surat An-Nisa yang kecil itu surat At-Talaq. Surat An-Nisa yang besar itu surat Al-Baqarah. Ya, yaqsidu anna surat At-Talaq, yang beliau maksud bahwasanya surat At-Talaq nazalat ba'da suratil Baqarah, itu turun setelah surat Al-Baqarah. Wa huwa yushiru, dan beliau mengisyaratkan bidzalik, yang demikian itu, ila qaidatin usuliyah, pada kaidah usul fikih, wahya annal mutaakhira yansakhul mutaqaddima, bahwasanya yang belakang itu menghapus yang dahulu. Ada kaidah dalam usul fikih, nasikh dan mansukh. Nasikh yang menghapus, mansukh yang dihapus. Kaidahnya bagaimana? Kalau ada dua hal bertentangan dan diketahui mana yang datang dulu dan belakangan, maka yang datang dulu dihapus dengan adanya dalil yang belakangan. Nah, ini ternyata dipahami oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud. Belum mudeng ya? Nah, begini, di dalam surat Al-Baqarah yang datang lebih dahulu, Allah berfirman tentang wanita yang ditinggal mati suaminya. Allah berfirman, walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhuri wa ashra. Dan wanita-wanita yang ditinggal mati oleh kalian wahai suami, ya, dan para lelaki yang meninggalkan istrinya dalam keadaan meninggal dunia, maka istrinya itu yatarabbasna bi anfusihinna, memiliki masa iddah selama arba'ata ashhur, 4 bulan, wa ashra, dan 10 hari. Nah, dari sini maka ketika ayat ini turun, surat Al-Baqarah ayat yang ke-232 ini turun, nggak ada di kitab karena saya tambahin sendiri keterangannya. Ketika ayat ini turun, maka wanita yang ditinggal mati suaminya iddahnya 4 bulan 10 hari. Dan ini mengisyaratkan semua sama, mau wanita itu masih muda, mau sudah tua, mau sedang hamil, mau baru melahirkan, pokoknya iddahnya berapa? 4 bulan 10 hari. Namun ternyata belakangan turun ayat yang lain dalam surat At-Talaq yang dikenal dengan An-Nisa As-Sughra. As-Sughra itu artinya apa? Kecil. Surat An-Nisa yang kecil, miniaturnya An-Nisa, mungkin begitu ya. Kalau An-Nisa yang besar itu Al-Baqarah, An-Nisa yang kecil At-Talaq. Karena At-Talaq banyak berhubungan dengan hukum-hukum seputar wanita, khususnya dalam masalah talak. Allah berfirman, di dalam kitab disebutkan, wa ulatul ahmali ajaluhunna an yada'na hamlahun, dan wanita-wanita yang hamil iddah mereka itu sampai mereka melahirkan kandungannya.
Nah, dipahami oleh Ibnu Mas'ud, ayat ini datang belakangan, berarti ayat ini menghapus atau mengkhususkan ayat sebelumnya. Berarti apa? Hukum asal wanita iddah itu 4 bulan 10 hari tidak diberlakukan bagi wanita yang hamil. Jelas ya? Ya, ini kaidah usul fikih. Kalau seandainya tidak memahami kaidah usul fikih, mungkin Abdullah bin Mas'ud akan bingung, mana ini yang benar ayatnya? Kok bertentangan? Apakah ayat yang ini diberlakukan atau ayat yang ini? Nah, ternyata beliau mengetahui Al-Baqarah datang lebih dulu, At-Thalaq datang belakangan. Berarti yang belakangan ini bisa mengkhususkan yang sebelumnya. Nah, seperti itu. Kemudian wasrahu min dzalik, dan yang lebih tegas daripada itu, maqalahu Abdullah ibnu Abbas, apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma an qaulihi ta'ala, tentang firman Allah ta'ala, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dalam Al-Baqarah ayat 184. Dan bagi orang-orang yang berat untuk menjalankan puasa, maka mereka membayar fidyah dengan memberi makan fakir miskin. Nah, kata Ibnu Abbas, ayat ini laisat bimansukhatin, tidaklah dimansuh, tidak dihapus. Artinya ayat ini tetap berlaku. Wa huwa asy-syaikhul kabir, yaitu berlaku bagi orang yang tua, wal mar'atu, dan wanita, la yastati'ani an yasuma, yang tidak mampu berpuasa. Fayut'imani makana kulli yaumin miskinan, maka bagi dua orang ini, dan juga bagi yang semisal, misalnya orang yang sakit menahun dan tidak sembuh-sembuh, dan kalau puasa akan memadaratkannya, maka bagi orang seperti ini dia boleh untuk memberi makan setiap hari puasa yang ditinggalkan fakir miskin. Jadi dia tidak perlu mengqadha. Dia tidak perlu mengqadha berdasarkan ayat ini menurut Ibnu Abbas. Ya. Wa kadzalika, dan demikian pula maqalahu Salamah ibnul Aqwa, apa yang dikatakan oleh Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu, lamma nazalat hadhil ayah, dan ketika ayat ini turun, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan bagi orang-orang yang berat untuk menjalankan puasa, maka mereka membayar fidyah, memberi makan orang miskin. Kana man arada an yuftira wa yaftadi hatta nazalatil ayatil lati ba'daha fanasakhatha. Nah, ini menurut Salamah bin Al-Aqwa. Ayat yang tadi Al-Baqarah 184 berlaku bagi orang yang dia berbuka sehingga membayar fidyah. Artinya dia apa? Orang yang berat menjalankan puasa sehingga dia diharuskan membayar apa? Fidyah. Hatta sampai nazalat, turun ayat allati ba'daha, yang setelahnya, fanasakhatha, sehingga ini menghapusnya. Ayat yang setelahnya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, adalah ayat faman syahida minkumus syahra falyasum faman kana maridun wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Barang siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan Ramadan, hendaknya ia berpuasa. Dan barang siapa yang sakit atau safar, maka dia mengganti di hari yang lain. Jadi begini, ayat orang yang tidak mampu puasa, berat melaksanakan puasa, itu ada dua. Ayat yang pertama membayar fidyah tanpa mengqadha. Ayat yang kedua, iddatun min ayamin ukhra, mengqadha di lain waktu. Nah, mana yang kita berlakukan? Ibnu Abbas berpendapat dua-duanya diberlakukan. Tidak ada yang dinasikh dan dimansuh. Tidak ada yang menasakh dan dimansuh. Dua-duanya diberlakukan bagaimana? Ayat yang faman kana maridun wa man kana maridun aw ala safar, ini berlaku bagi orang yang sakit dan bisa sembuh atau diharapkan kesembuhannya,
atau orang yang sedang safar nanti akan kembali lagi. Jadi mereka kalau nggak puasa saat itu nanti harus ganti di lain. Nah, sedangkan ayat yang tadi dibahas dalam kitab kita, wa 'alal ladzina yutiqunahu, ini berlaku tetap bagi siapa? Bagi orang tua yang sudah tidak mampu puasa lagi, bagi wanita yang sudah tidak kuat puasa lagi. Jadi mereka tidak diharuskan mengqadha. Ini menurut siapa? Abdullah bin Abbas berpendapat tidak ada nasikh mansukh. Beda dengan Salamah bin Al-Aqwa. Salamah bin Al-Aqwa berpendapat ayat ini wa 'alal ladzina yutiqunahu, bagi orang-orang yang berat menjalankan puasa, fidyah, membayar fidyah, memberi makan orang miskin, sudah nggak berlaku. Kenapa? Karena datang ayat setelahnya. Bagi yang tidak mampu puasa, hendaknya dia mengganti di lain apa? Hari. Nah, dari sini maka menurut pendapat Salamah bin Al-Aqwa nggak ada fidyah. Ya ada fidyah. Kalau orang nggak mampu puasa, pokoknya dia masih punya utang. Nah, berat. Sedangkan Ibnu Abbas memahami menurut kaidah fikih nasikh mansukh nggak berlaku di sini. Kenapa? Karena di antara syarat nasikh mansukh itu dua hukum atau dua ayat yang ada saling bertentangan, saling kontradiksi, tidak mungkin untuk dijamak. Sedangkan masih ada celah untuk menjamak dua ayat ini. Gimana cara jamaknya? Ya tadi, ayat membayar fidyah ini bisa diterapkan pada siapa? Orang tua yang sudah nggak mampu puasa, wanita yang sudah tidak mampu puasa, orang sakit tahunan yang tidak ada potensi sembuhnya, maka mereka tidak puasa, cukup membayar fidyah. Sedangkan ayat setelahnya, barang siapa yang sakit atau safar mengganti di lain hari, ini bagi orang sakit yang masih ada kesempatan sembuh, ya, dan musafir yang nanti akan kembali ke tempatnya. Nah, ini perhatikan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya. Meskipun kita nggak tahu istilahnya apa tadi, yang penting Abdullah bin Abbas ini memahami dari dua ayat ini dengan apa? Ilmu usul fikih yang mau tidak mau ada di pikiran mereka, ya, yang nantinya setelah kita pelajari dari penjelasan para ulama baru, oh ini nasikh mansukh. Ternyata mereka sudah bahas masalah nasikh mansukh meskipun tidak ditulis dalam suatu karya tulis. Nah, kesimpulannya usul fikih sudah ada sejak zaman para sahabat. Kaidah fikih belum dikenal. Nah, ammal qawaidul fiqhiyah, adapun kaidah-kaidah fikih, faqad duwinat fi waqtin mutaakhirin, maka sungguh ia telah disusun di waktu belakangan. Ba'da iktimalit tasnifi fil furu'il fiqhiyah, setelah sempurna penyusunan tentang furu' fikih. Furu' fikih itu bahasa kita ya fikih, ya, pembahasan tentang fikih, baik fikih ibadah maupun fikih muamalah, fikih sholat, toharoh, hukum air, ya, kemudian puasa, kemudian zakat, kemudian nikah, kemudian talak, kemudian rujuk, kemudian jual beli, sewa menyewa. Ini apa? Masalah fikih. Para ulama menyusun kitab-kitab fikih. Setelah tersusun kitab fikih, barulah dibahas tentang kaidah fikih. Ya, sedangkan usul fikih jauh sudah ada sebelumnya. Naam, wa jumi'at bit tadabbu'i wal istiqra'i li hadhil furu'. Lalu dikumpulkanlah dengan cara mengamati dan mempelajari, memeriksa pada cabang-cabang ini, yaitu fikih tadi, allati tashtariku fi rabitin wahidin, yang berkumpul dalam satu ikatan. Nah, jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kesimpulannya beda antara usul fikih dan kaidah fikih. Itu kesimpulan pembahasan kita. Kaidah fikih berbeda dengan usul fikih.
Dan paling mudahnya kaidah fikih itu pembahasan utamanya adalah tentang memberlakukan dalil. Dengan dalil ini disimpulkan hukum ini adalah wajib, hukum ini adalah sunnah, hukum ini adalah haram. Tapi kalau kaidah fikih yang dibahas adalah amalan. Amalan ini berdasarkan kaidah fikih boleh. Amalan itu berdasarkan kaidah fikih boleh. Beda ya. Jadi objek yang dibahas itu berbeda. Kalau usul fikih bahas dalil tok pokoknya. Dalil dibahas. Lalu dirumuskan suatu hukum. Tapi kalau kaidah fikih yang dibahas apa? Amal perbuatannya. Ya, amal perbuatannya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Wa hunaka furuqun ukhra a'radna an dzikriha khasyatal italah tutlabu fi madaniha. Dan di sana ada perbedaan yang lain yang kami berpaling dari menyebutkannya, artinya tidak kami sebutkan karena khawatir terlalu panjang yang nanti akan dituntut pada tempatnya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ya yang disebutkan mu'alif ini sebenarnya singkatan ya, meskipun bagi kita mungkin sudah cukup berat gitu ya. Nah, azan Fadal, azan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekalian saja kita lanjutkan karena biar sekalian mumetnya ya. Bahas beda kaidah fikih, usul fikih. Ini soalnya ada lagi dhabit fikih. Karena setelahnya ini insyaallah agak ringan. Pentingnya kaidah fikih ini agak ringan ya. Tapi kalau masalah istilah-istilah kaidah fikih, usul fikih, kemudian lagi-lagi dhabit fikih, maka ini mungkin agak berat. Nah, sekaligus saja biar nanti besok kita tinggal ringannya. Kita lanjutkan. Ma huwa dhabitul fiqhi? Apa itu dhabit fikih? Ya. Idza ikhtassatil qaidatul fiqhiyah, apabila ada kaidah fikih yang khusus membahas bibabin muayyanin, bab tertentu,
fa innaha maka sesungguhnya ia tusamma dhabitan fiqhiyan, dinamakan dhabit fikih. Kita kenal usul fikih, kita kenal kaidah fikih, kita kenal dhabit fikih. Nah, dhabit fikih ini apa? Dhabit fikih ini turunan dari kaidah fikih. Jadi kita sudah lepas dari usul fikih. Usul fikih sudah kita lepas. Nah, sekarang dhabit fikih. Ya, kesimpulannya dhabit fikih ini turunan dari kaidah fikih. Kalau kaidah fikih itu umum, dari setiap atau dari semua pembahasan bisa masuk, tapi kalau dhabit fikih itu hanya satu pembahasan. Kaqaulihim, seperti ucapan mereka para ulama fi babi sujudis sahwi, tentang bab sujud sahwi. Lihat, hanya membahas tentang sujud sahwi. Sujudus sahwi lima yubtilu amduhu wajibun. Ya, sujudus sahwi lima yubtilu amduhu wajibun. Sujud sahwi itu adalah ketika sengajanya yaitu membatalkan. Ya, amduhu yang sengaja itu yubtilu membatalkan, wajibun hukumnya wajib. Nah, terlepas dari makna yang terkandung di dalamnya, intinya ada kaidah yang disebutkan dalam bab sujud sahwi. Fahadhihi khassatun bihadzal bab wa laysat qaidatan ammah. Maka ini hanya khusus di bab sujud sahwi saja, bukan berlaku pada kaidah umum. Ya, yang namanya sujud sahwi itu hanya berlaku ketika dia lupa. Kalau enggak lupa alias sengaja, maka tidak berlaku sujud sahwi alias sholatnya batal. Perhatikan, jadi sujud sahwi ini disyariatkan hanya ketika lupa. Itu pembahasan intinya. Kalau ada orang sholat lupa tidak melakukan ini dan melakukan itu, maka dia melakukan sujud sahwi. Kalau sengaja, maka tidak perlu sujud sahwi karena sholatnya sendiri batal. Nah, kaidah ini hanya ada pada sujud sahwi, tidak ada pada thaharah dan lain sebagainya. Wa kaqaulihim, contoh yang lain fi kitabil waqfi, tentang kitab wakaf. Dalam pembahasan wakaf itu ya, syartul waqifi kanassis syari'i, syarat dari pewakaf itu seperti nas dari pemilik syariat, yaitu Allah dan Rasulnya. Ai fil fahmi wad dalalah la fi wujubil amali, yaitu di dalam pemahaman dan penunjukannya, bukan di dalam wajib beramal dengannya. Tapi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi ada kaidah di dalam bab wakaf. Di dalam bab wakaf saja, tidak melebar ke yang lain. Nah, kaidah ini disebut dhabit, bukan kaidah. Kalau disebut kaidah fikih salah atau kurang tepat. Kalau mau disebut kaidah fikih khusus dalam masalah wakaf. Meskipun yang benar dhabit dalam masalah wakaf itu apa? Syartul waqif kanassis syari. Syarat dari pewakaf itu ibarat nas, ketentuan dari pemilik syariat. Yaqul Ibnu Taimiyah mengatakan, man qala minal fuqaha, barang siapa yang mengatakan di antara para fuqaha, inna syartal waqifi nususun, bahwasanya syarat dari pewakaf itu adalah nas, ka alfadhi syar'i, seperti lafaz-lafaz syar'i. Fa muraduhu, maka yang dimaksud annaha kan nususi fil dilalah ala muradil waqif fi wujubil amali biha, bahwasanya ini seperti nas di dalam penunjukan atas apa yang diinginkan oleh pewakaf di dalam mengamalkan, wajibnya mengamalkan wakaf tersebut. Kita ambil contoh, ketika pewakaf mewakafkan, saya wakafkan tanah ini, syaratnya harus dibangun tahfidzul Quran. Terus terserah kamu mau bangun masjid, mau bangun yayasan, pokoknya harus ada tahfidzul Quran. Atau saya mau mewakafkan tanah saya, syaratnya harus ada minimal 10 anak yatim yang aktif di sini. Nah, maka syarat dari pewakaf ini seperti nas
dari Al-Quran ataupun As-Sunnah. Di dalam apa? Di dalam wajib untuk memenuhinya. Kalau orang menerima, saya terima wakafnya, maka dia dituntut untuk menjalankan wakaf sesuai dengan persyaratan dari pewakaf. Nah, kesimpulannya persyaratan pewakaf ini seperti nas syariat ini disebut thabit. Disebut apa? Thabit. Naam, kama yu'raful umum wal khusus wal itlaq wat taqyid wat tasyrik wat tartib fi syar' min alfadhi syari'. Sebagaimana diketahui ada umum, khusus, mutlak, muqayyad, mushtarak, murattab di dalam istilah syariat. Ini pembahasan usul fikih ya. Kadzalika tu'rafu bil waqfi min alfadil waqif, demikian pula diketahui di dalam wakaf dari lafaz yang mewakafkan. Nah, jadi contohnya sekali lagi ada kaidah fikih yang khusus di dalam wakaf, maka ini disebut thabit, bukan disebut qaidah. Wa qaulihim, dan juga seperti ucapan mereka, idza ta'adzara al-musamma ruji'a ilal qimah, apabila tidak diketahui pastinya al-musamma, pastinya ruji'a ilal qimah, maka dikembalikan kepada harganya. Wa hadha dhabit al-fiqhi, dan lagi-lagi ini adalah dhabit al-fiqhi, bukan qaidah. Fil uqudi wal muamalat al-maliyah wa ma fi ma'naha, yang berlaku pada akad dan muamalah harta dan yang semakna dengannya. Ini bukan qaidah ya, tapi dhabit. Idza ta'adzara al-musamma, jika tidak diketahui, tidak memungkinkan, atau kita ambil contoh yang nyata saja ya, apabila ada orang merusak suatu barang dan barang ini sudah nggak keluar lagi, nggak diproduksi lagi ya, maka diberlakukan dhabit fikih ini. Idza ta'adzara al-musamma, apabila tidak memungkinkan mengganti yang sama tadi, maka ruji'a ilal qimah, dikembalikan kepada harganya. Jadi gimana? Karena barang yang dirusak sudah nggak keluar lagi, sudah saya ganti seharga dengannya. Berapa toh itu kalau beli? Harganya sekian, ya sudah saya ganti uang. Nah, ini berlaku pada kaidah, ada dhabit fikih dalam masalah harta. Tidak berlaku pada nikah. Ya. Ya. Nggak bisa wanita diganti dengan harga, kan gitu ya. Jadi hanya bab apa? Harta saja, nggak bisa dibahas dalam bab yang lain. Tapi kalau innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan bergantung niatnya, al-umuru bimaqasidiyah, ini masuk ke bab nikah, masuk ke bab jihad, masuk ke bab puasa, masuk ke bab sholat, masuk ke bab muamalah. Bisa dipahami ya? Jadi kalau kaidah itu cakupannya lebih luas. Tapi kalau dhabit hanya satu bab saja, bab harta. Tadi bab wakaf. Nah ini. Ada satu lagi, kaqaulihim, seperti ucapan mereka fi babir riba. Nah ini satu bab saja, bab tentang riba. Apa itu? Al jahlu bit tasawi kal ilmi bit tafaduli. Al jahlu, tidak tahu adanya kesamaan, kal ilmi, seperti dia tahu, bitafaduli, adanya ketidaksamaan. Apa maksudnya? Orang kalau nggak tahu apakah beras misalnya, beras ini dan beras ini sama enggak, saya nggak tahu. Nah, berarti ini sama seperti dia tahu kalau ada selisihnya. Paham nggak? Ada tukar menukar beras dengan beras. Kaidah di dalam Islam, hukum di dalam Islam, kalau beras ditukar dengan beras harus apa? Sama ya, harus sama berat atau takarannya. Kalau berat ya 1 kilo, harus ditukar 1 kilo. Nah, ada orang mau tukar-tukaran beras, ini beratnya sama nggak tahu saya, berarti dihukumi tidak sama. Harus dipastikan. Kalau Anda tidak tahu ini sama atau tidak, maka diputuskan tidak sama. Nah, fahadad dhabitu mukhtasun birribawiyat. Ini hanya berlaku pada masalah-masalah riba saja. Selain riba nggak dibahas. Ya, selain riba tidak diterapkan.
Jadi kita harus tahu bahwasanya barang yang mau kita tukar ini harus sama. Ini apabila berkaitan dengan apa? Barang ribawi. Saya mau tukar emasnya. Kamu punya emas? Punya. Mana ini? Tukeran yuk. Loh, sama tak? Nggak tahu. Nah, kalau Anda memastikan tidak tahu sama atau tidak, nggak boleh ditukar. Tapi kalau kita mau tukeran mobil, nggak harus sama. Tukar mobil saya atau tukar motor saya. Ya, loh, gimana motormu? Gimana jalannya? Nggak tahu. Saya juga nggak tahu. Tuker-tukeran sama-sama itu boleh, nggak apa-apa. Karena ini bukan bab riba. Tapi kalau bab riba, tukar menukar harus tahu, dipastikan sama. Kalau tidak tahu, nggak tahu saya sama apa enggak ini ya, maka dihukumi dia tahu kalau itu tidak sama. Kal ilmi bit tafadul, ibaratnya dia mengetahui ada ketidaksamaan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Taib. Wa hakadha baqiyatu dhawabit al-fiqhiyah, dan demikian pula dhawabit fiqhiyah. Jadi dhawabit itu kata tunggalnya, kalau jamaknya dhawabit. Seperti qaidah itu al-qawaid. Jadi kalau al-qawaid al-fiqhiyah, kaidah-kaidah fikih. Kalau ad-dhawabit fiqhiyah, dhawabit fikih. Wallahu taala alam bissawab. Alhamdulillah sudah kita selesaikan bagian yang mungkin berat. Insyaallah pada kesempatan berikutnya pembahasan lebih ringan biidznillah subhanahu wa ta'ala. Taib, kita cukupkan sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.